Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mata kuliah e-bisnis berikut, kita akan membahas tentang bisnis proses dalam e-bisnis. Mengawali untuk pembahasan tentang bisnis proses dalam e-bisnis, kita akan membahas tentang e-business driving force. Jika dikaji secara bersungguh-sungguh, perkembangan dari implementasi konsep e-bisnis di sebuah industri atau suatu negara sangat ditentukan oleh desakan dari faktor luar atau external driving force. Paling tidak ada 4 faktor desakan yang saling berkonvergensi satu dengan yang lainnya yang secara signifikan akan menentukan percepatan implementasi konsep e-bisnis, yaitu masing-masing adalah customer expectation, competitive imperative, deregulation, dan teknologi. Untuk itu, akan kita kupas satu persatu tentang 4 external driving force tersebut. Yang pertama, customer expectation. Paradigma baru menekankan pentingnya pelanggan ditempatkan sebagai titik awal atau acuan dari penyusunan konsep bisnis dari sebuah perusahaan. Dewasa ini, seorang pelanggan tidak cukup dapat dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk yang ditawarkan. Yang bersangkutan mengharapkan adanya pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Spektrum pelayanan yang dimaksud ini sangat luas ya, seperti misalnya sebagaimana di slide, pelayanan pemesanan produk yang dapat dilaksanakan kapan saja dan dari mana saja. Anytime, anywhere. Kalau dulu orang mau beli produk itu harus memerlukan waktu ya. Menuju ke toko, memerlukan waktu khusus jam buka. Sekarang sudah tidak. Kapan saja dan dari mana saja. Yang kedua, bagaimana dengan konsep pembayaran? Kalau dulu konsep pembayarannya itu adalah secara manual dengan melakukan tunai. Sekarang pembayaran pembelian produk dengan metode yang sangat beragam. Seperti melalui penggunaan kartu kredit, kartu debit, transfer antar rekening, dan yang lain-lain. Nah, sama ekspektasi dari pelanggan itu juga bagaimana dia bisa diberikan fasilitas asuransi produk yang sangat fleksibel. Di mana berbagai lembaga asuransi saat ini sudah bisa berpartisipasi. Pengiriman produk dulu menjadi masalah, sekarang dengan banyaknya pilihan-pilihan jasa layanan antar, maka pengiriman produk ke rumah secepat mungkin. Dengan berbagai pilihan durasi dan harga yang sangat kompetitif, dan lain sebagainya. Dengan jenis dan karakteristik kebutuhan yang sedemikian rupa, jelas, e-bisnis merupakan solusi yang tepat. Karena selain sifatnya yang dapat menembus batas-batas ruang dan waktu, space and time, gitu, konsep bisnis digital memungkinkan terciptanya atau diciptakannya jenis-jenis pelayanan baru yang dapat meningkatkan value kepada pelanggan. Yang kedua adalah kompetitif imperatif. Globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat. Hampir semua perusahaan di dunia dapat melakukan kompetisi secara terbuka di lingkungan pasar bebas. Tentu saja, hal ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keberadaan sebuah perusahaan. Pelanggan akan dengan mudahnya membanding-bandingkan kualitas produk dan pelayanan antar perusahaan dari hari ke hari. Dengan prinsip selalu mencari cheaper, better, dan faster. Maka, secara tidak langsung perusahaan dipaksa untuk menyusun dan mengembangkan sebuah model dan strategi bisnis yang tepat. Lingkungan kompetisi yang sedemikian rupa
mengharuskan perusahaan untuk menjalankan berbagai strategi baru. Di antaranya, perusahaan harus memfokuskan diri pada bisnis inti dan kemampuan khusus ya, atau core business dan core competencies, dan mengalihdayakan atau mengoutsourcing proses yang bukan spesialisasinya pada perusahaan yang lain. Jadi dia hanya fokus memproduk produk-produk yang memang menjadi kemampuan khusus, ya, keahlian khusus, sehingga bisa menjadi penciri produk tersebut. Yang mungkin hanya pendukung, misalnya katakanlah sebuah produk, ya, batik misalnya, dia hanya membuat batik, sedangkan packagingnya, ya, pembungkusnya dibuat oleh perusahaan yang lain. Berikutnya, melakukan kerjasama dengan mitra-mitra bisnis yang ada untuk membentuk konsorsium penghasil produk atau jasa baru. Ya, ini harus melakukan kolaborasi. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tak lupa juga harus memanfaatkan aset-aset non-fisik ya, yaitu saat ini adalah eranya era digital, maka era digital ini sebagai pengganti sumber daya fisik yang dipergunakan untuk menciptakan produk dan jasa. Nanti akan kita kupas di sesi yang lain. Dan merubah model bisnis konvensional dengan model bisnis baru yang berbasis website dan internet. Dalam hal ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, perusahaan konvensional akan melakukan restrukturisasi usaha agar dapat bertahan di dunia persaingan. E-bisnis dalam konteks ini menawarkan berbagai model bisnis baru yang dapat dipilih oleh perusahaan sebagai skenario bisnis barunya. Seperti misalnya, model bisnis, auction, portal, CRM ya, yang kemarin sudah kita bahas, customer relationship management, procurement ya, intermediary, supply chain management ya, dan yang lain-lain. Banyak sekali sekarang ini model-model bisnis yang berbasis teknologi informasi. Yang ketiga adalah deregulasi ya. Sehingga dengan percepatan ya, implementasi konsep e-bisnis ini nantinya harapannya akan bisa secara signifikan merubah proses bisnis-bisnis manual menjadi bisnis-bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif. Dengan deregulasi, ini harus diakui bahwa secara makro, ya, deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara-negara lain, ya, di samping keberadaan lembaga-lembaga komunitas dunia semacam WTO, ya, APEC, AFTA, dan yang lain-lain ini, telah turut mewarnai bentuk dunia usaha di masa yang mendatang. Terutama yang berkaitan dengan konsep perdagangan bebas antar negara dan industri. Ditiadakannya pajak masuk produk-produk impor, dibebaskannya kuota ekspor produk, disatukannya berbagai mata uang asing, ya, atau istilahnya single currency begitu, dialirkannya informasi secara bebas, tentu saja telah memaksa lingkungan dunia usaha menjadi lebih efisien dari masa ke masa. Internet di sini dianggap sebagai sebuah arena di mana konsep kompetisi sempurna dan pasar terbuka telah terjadi. Terutama yang berkaitan dengan produk-produk dan jasa-jasa yang telah dapat digitalisasi. Dengan menunggang pada backbone medium ini, diharapkan ya, perdagangan dunia antar negara maupun perusahaan akan mengarah pada implementasi spektrum e-bisnis dan e-commerce. Secara alami, perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini akan secara perlahan-lahan bangkrut dan tersingkir dari dunia usaha. Selanjutnya yang keempat adalah teknologi.
Faktor terakhir dalam menentukan mengimplementasikan konsep e-bisnis adalah kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Fungsi dari teknologi informasi ini tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru telah menjadi penggerak dari dimungkinkannya dikembangkan model-model bisnis baru yang tidak terfikirkan sebelumnya. Jika dulu proses digitalisasi entiti fisik hanya berkembang pada aset semacam dokumen, saat ini telah berkembang ke arah media yang lain ya, seperti gambar 2 dimensi, suara, video, begitu ya. Sudah berubah menjadi digital datanya. Riset-riset yang berkembang di negara maju telah pula mempersiapkan kemungkinan didigitalisasikannya entitas-entitas ya dan intelijensia. Ya. Jenis-jenis interaksi antar manusia pun juga dikelilingi oleh teknologi yang juga berhasil didigitalisasikan. Seperti misalnya proses komunikasi, kolaborasi, kooperasi, kompetisi, dan lain sebagainya. Beberapa pakar teknologi pun telah memperkirakan akan adanya revolusi sosial karena berkonvergensinya teknologi informasi dan ilmu-ilmu lain seperti biologi, kimia, fisika, matematika. Tidak heran jika nanti akan muncul model e-bisnis di mana fungsi seorang staf telah dapat digantikan dengan robot hasil cloning. Atau fungsi seorang manajer telah digantikan oleh robot pintar berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Atau produk-produk fisik telah dapat digantikan oleh produk-produk imitasi yang diciptakan secara instan dan lain sebagainya. Teknologi informasi juga lah yang telah mematikan dan menimbun batas-batas geografis dan waktu sehingga setiap individu dapat berinteraksi dengan individu lain dalam hitungan detik. Berikutnya kita akan membahas tentang keunggulan kompetitif dalam konsep e-bisnis. Dalam mengimplementasikan konsep e-bisnis, terlihat jelas bahwa meraih keunggulan kompetitif atau competitive advantage ya jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Secara teoritis hal ini dapat dijelaskan karena adanya karakteristik. Di antaranya yang pertama adalah pada level operasional. Yang terjadi di dalam e-bisnis adalah restrukturisasi dan redistribusi lagi dari digital management ya. Sehingga mudah sekali bagi perusahaan untuk meniru model bisnis dari perusahaan lain yang telah sukses. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas ya tentang ciri-ciri dari benda digital itu apa gitu. Nah, di sini sama ini, perusahaan juga bisa meniru model bisnis dari perusahaan-perusahaan yang lain yang telah sukses. Berbeda dengan bisnis konvensional. Ya, di mana biasanya sebuah kantor beroperasi 8 jam sehari gitu. Di dalam bisnis internet ini beda. Dengan internet, perusahaan harus mampu melayani pelanggan selama 7 hari seminggu dan 24 jam sehari. Ya, di sini yang kedua adalah model layanan pelanggannya berbeda gitu. Kalau dulu operasinya hanya 8 jam sehari, begitu sekarang sudah 24 jam sehari. Karena jika tidak, maka dengan mudah kompetitor akan mudah menyaingi perusahaan terkait. Ini yang kedua, tentang model layanan pelanggan. Yang ketiga ya, berjuta-juta individu dalam hal ini adalah pelanggan
dapat berinteraksi dengan berjuta-juta perusahaan yang terkoneksi di internet. Sehingga sangat mudah bagi mereka untuk berpindah-pindah perusahaan dengan biaya yang sangat murah. Atau dalam hal ini adalah rendahnya switching cost. Ya. Sehingga dengan biaya yang murah tadi, kita itu bisa memilih-milih layanan yang bagus, produk-produk yang bagus dengan banyak perusahaan yang berbeda-beda di seluruh dunia. Berikutnya yang keempat adalah fenomena jejaring ya atau internet work. Memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis untuk dapat menawarkan produk atau jasa secara kompetitif. Sehingga kontrol kualitas, harga, dan kecepatan penciptaan sebuah produk atau jasa kerap sangat ditentukan oleh faktor-faktor luar yang tidak berada di dalam kontrol perusahaan. Serta yang kelima adalah kondisi perdagangan terbuka ya, mekanisme perdagangan terbuka dan pasar bebas ya, serta teori perfect competition secara tidak langsung telah terjadi di dunia internet. Sehingga seluruh dampak atau dalil-dalil sehubungan dengan kondisi market semacam itu berlaku terjadi di dunia maya. Selanjutnya kita akan membahas tentang parameter pengukuran dari keunggulan kompetitif e-bisnis perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan membangun e-bisnis adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang seperti apa yang dikatakan memiliki keunggulan kompetitif itu? Jadi, keunggulan kompetitif adalah merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada satu posisi yang menguntungkan berkaitan dengan perusahaan yang lainnya. Tentu saja diperlukan barometer untuk menentukan apakah suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif tertentu. Mengutip dari Profesor Ricardus Eko Indrajit ya, menyatakan bahwa beberapa teori keunggulan kompetitif di dunia maya menganjurkan agar paling tidak ada 7 aspek yang harus menjadi perhatian dari sebuah perusahaan. Yang masing-masing adalah customer service, price, 3 quality, yang keempat ya fulfillment time, agility, time to market, dan yang ketujuh adalah market reach. Kita kupas satu persatu dari 7 tersebut ya. Yang pertama adalah tentang customer service. Ditinjau dari aspek layanan kepada pelanggan, perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif e-bisnis berhasil menciptakan new dimension in customer care, yaitu sebuah dimensi pendekatan baru dan unik dalam memelihara para pelanggannya. Khususnya dalam hal ini mengelola komunikasi dan interaksi dengan pelanggannya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencapai customer intimacy. Nah, customer intimacy ini adalah jalinan keakraban antara pelanggan dengan perusahaan dengan pencapaian tujuan customer intimacy ini. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif e-bisnis mampu menguasai loyalitas pelanggannya. Yang kedua, price. Dan sekaligus yang ketiga adalah quality. Ini kita bahas sekali ya. Perusahaan dengan keunggulan kompetitif e-bisnis berhasil menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Harga yang jauh lebih menarik ini tidak disertai dengan penurunan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan. Penurunan harga yang terjadi adalah signifikan. Ya. Kalau kita lihat, misalnya kita itu belanja di internet itu kan kita sering menemui ya, harga di pasaran secara umum dengan di internet jauh lebih murah di internet.
Parameter lainnya yang menunjukkan bahwa perusahaan mencapai keunggulan kompetitif e-bisnis ditinjau dari aspek harga adalah bahwa sumber dari keunggulan kompetitif diperuntukkan bagi keseluruhan value chain atau rantai nilai. Value chain ini merupakan sebuah sistem yang merupakan rangkaian aktivitas maupun subsistem yang berinteraksi satu dengan yang lain, di mana masing-masing memberikan nilai terhadap kompetensi perusahaan. Ditinjau dari aspek kualitas produk dan jasa ditingkatkan melalui interface ya atau antarmuka pelanggan terstandarisasi dan dipersiapkan secara otomatis. Itu kedua dan yang ketiga. Berikutnya kita membahas tentang aspek yang menjadi perhatian perusahaan yang keempat, yaitu fulfillment time. Ini merupakan pemenuhan pesanan pelanggan. Kegiatan yang termasuk di dalam fulfillment adalah menerima order, gitu ya, mengelola transaksi, bagaimana manajemen gudangnya yang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Ya. Selanjutnya bagaimana kita melakukan dalam perusahaan tersebut komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis, ya, dan kegiatan bagaimana reverse logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Pada perusahaan yang mencapai keunggulan kompetitif e-bisnis, waktu yang diperlukan untuk pemenuhan pesanan pelanggan atau kita sebut dengan tadi fulfillment time mengalami penurunan. Sebaliknya, fulfillment meningkat secara drastis dan merupakan sumber dari customer royalty, ya. Ini kalau istilah yang lainnya itu kerajaan pelanggan gitu ya kan. Kita sering mengatakan bahwa pelanggan atau konsumen itu adalah raja, pembeli adalah raja gitu. Berikutnya yang kelima adalah agility ya. Kemajuan teknologi di bidang sistem informasi memberikan suatu peluang strategi bagi organisasi untuk melewati para pesaingnya. Namun peluang ini tidak dapat ditangkap jika tidak ditunjang kesadaran dari manajemen akan pentingnya peranannya dalam pembentukan sistem informasi yang efektif. Ditinjau dari aspek agility ya, kemampuan manajemen untuk memahami teknologi informasi dan memahami perubahan dan tren teknologi. Bagaimana perubahan teknologi yang saat ini yang cukup cepat. Ya, kita lihat perkembangan teknologi itu sudah tidak dari waktu ke waktu. Sekarang sudah dari perubahan jam saja, teknologi sudah berubah begitu di dunia. Ini bagaimana bisa mempengaruhi proses bisnis. Juga kemampuan dalam mengkomunikasikan nilai e-bisnis ke segenap lini organisasi. Juga merupakan unsur yang penting untuk mencapai keunggulan kompetitif e-bisnis. Dengan kemampuan ini, maka akan membuka peluang atau memungkinkan terciptanya strategi yang baru. Memungkinkan ya, terciptanya strategi baru ini juga merupakan salah satu parameter bahwa perusahaan memiliki keunggulan kompetitif e-bisnis. Berikutnya yang ke-6 dan ke-7 adalah time to market dan market reach. Time to market merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai keunggulan kompetitif selain harga dan kualitas. Kecepatan penciptaan produk baru ini ya,
atau time to market gitu, dan kecepatan sampainya produk ke tangan pelanggan juga menjadi parameter posisi perusahaan dibandingkan perusahaan-perusahaan pesaingnya dalam mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif e-bisnis memiliki nilai time to market yang sangat meningkat, yang oleh karenanya keuntungan jangka panjang dicapai dalam waktu yang singkat. Sedangkan market reach ini adalah sejumlah pelanggan potensial begitu yang ditaksir yang mungkin dicapai melalui sebuah media periklanan ataupun melalui kampanye promosi. Seberapa besar pencapaian market reach turut mempengaruhi pencapaian keunggulan kompetitif, yakni seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menjangkau pasar dan pelanggan dari berbagai segmen yang ada dipandang baik secara demografis maupun secara geografis. Perusahaan dengan keunggulan kompetitif e-bisnis, pencapaian target pasarnya secara geografis meningkat dengan cepat. Penetrasi yang meningkat atas markets of one yang ditindaki oleh para pesaing sebagai segmen pasar. Itu 7 aspek ya yang harus menjadi perhatian dari sebuah perusahaan gitu sehingga bisa mencapai keunggulan kompetitif. Dari ketujuh aspek yang harus dikuasai oleh perusahaan tadi ya, dari customer service, price, quality, fulfillment time, agility, time to market, market reach, kita coba lihat dari 3 dimensi yang berbeda. Yang pertama adalah tentang e-business leadership. Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika sanggup menjadi pemimpin atau penguasa market share. Ditinjau dari aspek kepada pelanggan, perusahaan berhasil menciptakan sebuah pendekatan baru dan unik di dalam mengelola komunikasi dan interaksi dengan pelanggannya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan sebuah suasana yang kerap diistilahkan dengan customer intimacy, jalinan keakraban antara pelanggan dengan perusahaan sehingga mereka selalu loyal dengan perusahaan tersebut. Pada kondisi ini, perusahaan berhasil menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan yang lain tanpa mengorbankan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan. Situasi ini akan berhasil dipertahankan oleh perusahaan jika yang bersangkutan memiliki mitra-mitra bisnis yang efisien dalam pengelolaan value chain atau rantai nilai untuk masing-masing proses terkait. Maka tidak heran jika konsep Customer Relationship Management atau CRM sedang menjadi primadona saat ini. Di samping itu, kecepatan penciptaan produk baru atau time to market dan kecepatan pengirimannya ke tangan pelanggan juga menjadi kriteria utama yang menjadi bahan pertimbangan posisi perusahaan di dunia persaingan. Semakin cepat pelanggan dapat memperoleh produk pesanannya, semakin baik. Dan tentu saja perusahaan akan berhasil mencapai kondisi ini jika manajemen rantai pasokan atau supply chain management terkelola secara optimal. Karena di dalam e-bisnis, informasi merupakan bahan baku produksi yang sangat penting. Maka konsep just in time sering diberlakukan terhadap sumber daya informasi ini. Faktor lainnya yang menentukan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan adalah kemampuan dalam menjangkau pasar dan pelanggannya dari berbagai segmen yang ada, yaitu tadi dari segala
dari demografis dan geografis, disinilah internet dan teknologi informasi memberikan peranan yang sangat besar. Yang kedua, kita akan membahas tentang e-business stagnation. Kebalikan dengan perusahaan e-business yang berhasil menjadi market leader, yang pertama tadi begitu, gagal mendapatkan keunggulan kompetitif akan berakibat terancamnya keberadaan perusahaan di dalam arena persaingan. Perusahaan yang tidak berhasil mencari strategi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif ini biasanya akan berada pada posisi stagnasi, yang tentu saja akan sangat berbahaya jika tetap dibiarkan. Ciri-ciri perusahaan yang berada dalam situasi ini berawal dari semakin kecilnya market share yang dikuasai karena banyaknya pelanggan yang perlahan-lahan meninggalkan perusahaan. Menurunnya kualitas pelanggan ini terkadang belum tentu disebabkan karena gagalnya perusahaan dalam meningkatkan kinerja usahanya. Namun dapat juga karena adanya faktor eksternal seperti persaingan yang sangat ketat gitu. Sering pula terjadi situasi di mana kualitas produk yang baik tidak disertai dengan pelayanan yang baik, menyebabkan buruknya persepsi dari pelanggan sehingga ini akan mengurangi atau meniadakan keunggulan kompetitif yang coba diraih. Dari segi total biaya produksi yang berdampak langsung kepada penentuan harga produk dan jasa, biasanya perusahaan mengalami kesulitan karena adanya fenomena cost transparency. Dengan terbukanya berbagai jenis informasi bagi semua orang di internet, pelanggan dapat dengan mudah membandingkan harga produk atau jasa yang sama dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Dengan kata lain, sangat sulit bagi sebuah perusahaan dalam menentukan harga yang kompetitif. Jadi di sini dalam artian lain sangat sulit untuk mendapatkan margin keunggulan yang tinggi. Demikian pula dari sisi atau dari segi penciptaan produk baru dan pengiriman di pihak pelanggan. Pada keadaan stagnasi, durasi penciptaan produk baru dan pengirimannya biasanya standar. Dalam arti kata, sama dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang lainnya. Sehingga dipandang dari sudut pelanggan, perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki hal yang istimewa. Seringkali perusahaan e-bisnis yang berada di kondisi ini digambarkan dengan entiti yang hidup segan, mati tak mau begitu. Nah, disinilah diperlukan perubahan yang sangat mendasar dari aspek manajemen puncak untuk dapat membawa kembali perusahaan ke arena persaingan yang kompetitif. Misalnya apa? Dengan cara mengadakan program business processing re-engineering. Kita berubah semua aspek. Kita perbaiki lagi aspek-aspek yang tadi. Bagaimana layanan pelanggannya, bagaimana harganya, bagaimana kualitinya, bagaimana fulfillment time, agility, time to marketnya, market risk-nya kita benahi. Selanjutnya adalah e-business followership. Jika di satu titik ekstrim yang terdapat di perusahaan e-business yang berhasil menjadi leader, sementara di titik ekstrim lainnya terdapat perusahaan e-business yang terancam bangkrut, terdapat banyak sekali perusahaan atau mayoritas begitu yang berada pada situasi nanggung. Artinya yang bersangkutan menempatkan diri sebagai pengikut dari mereka yang berhasil atau follower. Walaupun perusahaan yang berada di dalam posisi ini tidak memiliki banyak keunggulan kompetitif, seperti halnya perusahaan leader,
namun kualitas produk dan pelayanannya berada di atas rata-rata yang diharapkan oleh pelanggan. Perusahaan dalam kategori ini biasanya memiliki produk dengan kualitas yang sudah baik atau memenuhi standar minimum. Namun, di mata pelanggan, kualitasnya dipandang lebih karena perusahaan memiliki mekanisme pelayanan yang baik, sehingga pelanggan merasa terpuaskan. Dari segi harga produk dan jasa pun, perusahaan berhasil menekan total biaya produksi karena tingginya tingkat efisiensi yang dicapai. Karena apa? Karena memanfaatkan teknologi informasi. Perusahaan juga secara sederhana telah menerapkan konsep knowledge management yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki durasi penciptaan produk baru dan pengirimannya di tangan pelanggan. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang netral ini biasanya tidak berambisi untuk menguasai pasar, tetapi cukup untuk tetap aman bertahan di arena persaingan dan memiliki pelanggan tetap yang melakukan transaksi secara kontinu. Targetnya adalah secara perlahan ya, secara gradual perusahaan berhasil meningkatkan frekuensi dan volume transaksi jual beli. Demikian tadi materi tentang bisnis proses dalam e-bisnis. Harapan saya materi tersebut bisa menambah pemahaman kita tentang bisnis proses e-bisnis. Semoga juga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun rekan-rekan semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Prof. Ricardus Eko Indrajit selaku penulis buku e-bisnis yang kami gunakan sebagai sumber utama referensi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.